البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Disebutkan bahwa kain suhuriyah ini adalah kain yang putih, demikian juga yang dia itu bersih, yang terbuat dari katun. Ya, demikian. Sebagian menyebutkan bahwa itu nisbah kepada negeri Yaman. Ya, di suatu tempat Korea yang ada di Yaman. Kemudian kursuf itu disebutkan adalah katun, cotton. Jadi Nabi SAW beliau dikafankan di baju ini kain kafan yang putih yang terbuat dari katun. Laisa fiha qamisun, tidak ada di dalamnya itu gamis, wala imamah, tidak ada imamah, muttafaqun alaih. Jadi ini tidak perlu ada gamis, demikian juga tidak ada imamah yang dipakai oleh Nabi SAW, tidak ada. Maka dari sini diambil ya bagaimana cara mengkafani. Pertama adalah hukum mengkafani mayit sebagaimana hukum memandikan, yaitu fardu kifayah. Sebagaimana Nabi menyebutkan wakafinu fiha mautakum, kafankanlah di dalamnya mayit-mayit kalian. Kemudian ma huwa aqallu ma yujzi fil kafan. Apa yang paling sedikit yang memenuhi dalam kafan itu? Sebutkan ya, dzaba jumhur ulama ila anna aqall ma yujzi huwa sabun wahid. Paling sedikitnya satu. Ya, satu kain, itu paling sedikitnya. Dan 3 itu adalah sunnah. Ya, demikian. Ma yuqadi jasadahu, yang bisa menutupi jasadnya. Jasadnya semua tertutup. Ya, demikian. Sebagian berpendapat yang menutupi aurat, yang benar adalah yang menutupi jasadnya. Karena Nabi SAW waktu itu memerintahkan ketika Mus'ab bin Umair dia itu meninggal radhiyallahu anhu untuk dikafankan. Maka kepalanya ditutupi, kakinya kainnya karena kurang ditutupi dengan itkir, dengan daun waktu itu. Ini demikian. Berarti menunjukkan apa? Paling sedikitnya adalah 1. Itu yang wajib, yang menutupi semua jasadnya. Dan berapa mustahabnya? 3, sebagaimana telah lewat. Demikian juga perempuan adalah sama. Kemudian anak kecil, bayi, sobi, sebutkan juga seperti itu juga. Ya, la khilaf bainahum fi anna thawban yuzihu, 1 baju saja cukup. Ya, boleh. Wa in kufina fi salasah fala ba'sa. Kalau dikafankan 3 tidak mengapa. Sekarang berikutnya sifatut takfin, yakni bagaimana tata cara mengkafankan, disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Nizam dari ucapan Ibnu Qudamah ta'ala di dalam Al-Mughni. Wal mustahab ayyukhad ahsanu lafa'ib. Ini ya, tata cara mengkafankan yang disukai adalah diambil yang paling bagus dari lembaran-lembaran itu. Wa usauha, dan yang paling luas, itu yang paling luar. Wa yabsutuha awalan, dibentangkan pertama kali. Tsumma yabsutu tsaniyah allati taliha bil husn. Kemudian yang agak bagus juga. Kalau semuanya sama mutunya, ya tidak mengapa. Yang penting yang paling luar itu yang paling bagus. Kemudian dibentangkan yang kedua berikutnya juga. Kemudian juga wa yaj'alu fawqaha hanuton wa kafuron, diletakkan di situ wangi-wangian. Demikian juga kafur, ya, ini kafur baru setelah lewat pembahasannya. Saya menyebutkan bahwa itu adalah jenis dari ya minyak wangi yang dia itu seperti zujaji, seperti apa? Kaca. Ya, ini kafur baru itu. Jangan terlalu banyak karena kadang mempengaruhi jasad dari jenazah tersebut. Jadi dikasih minyak wangi, demikian juga kafur. Adapun orang yang meninggal ketika umrah ataupun haji tidak telah lewat. Tsumma yabsutu fawqaha tsalisah, kemudian 3 kali. Kalau kita perhatikan ya di dalam prakteknya itu ya kurang lebihnya panjangnya 2 meter. Kemudian lebarnya 1 meter. Kemudian apa? Kemudian diletakkan, bukan kemudian 3 langsung, tidak. Sebagaimana isyarat Ibnu Qudamah juga. Tetapi bagaimana? Pertama, letak yang pertama, kemudian yang kedua di sampingnya. Tapi tidak langsung dilipat 2 gitu, enggak. Tetapi diselisihkan. Apa? Geser gitu. Ya. Kemudian baru yang ketiga di tengah persis. Supaya apa? Supaya kalau kemudian dilipat, ya, kalau nanti dimiringkan ke dalam liang lahat itu, ya kan, maka tidak runtuh semuanya. Karena apa? Karena benar-benar terikat.
kainnya itu. Ini demikian menyusunnya. Jadi lapisan yang pertama, kemudian di atasnya lapisan yang kedua tidak langsung menempel terus. Bahkan keduanya itu bertemu mungkin seperti jarak 20 cm itulah. Dobelnya 20 cm. Kemudian baru di atasnya lapisan ketiga itu ditempatkan di tengah persis. Paham ya? Jadi kainnya kan menjadi lebar. Kalau nanti jenazahnya itu dilipatkan dengan kain kafan itu semuanya dalam keadaan terbelit. Sehingga ketika diletakkan di dalam kuburan maka apa? Tidak terlepas. Karena benar-benar dia itu benar-benar apa? Terlipat secara sempurna. Gitu. Karena menurut pemandangan kita pertama mungkin apa? 3 langsung, lapis 3 gitu, tidak. Tetapi tadi kita sebutkan. Kemudian juga untuk susunan kepala itu ada nanti dibuat ini seperti lubang seperti itu. Walaupun disebutkan Ibnu Qudamah kalau bisa tidak perlu dibuatkan lubang. Ya ini semuanya. Ya demikian. Kemudian diletakkan di situ minyak wangi. Tsumma yuhmalul mayyit masturan bi thawbin. Kemudian mayitnya nanti itu dalam keadaan dia itu dipanggul atau dibawa di atas keranda itu dalam keadaan apa? Tertutup dengan thawb tadi. Dengan tadi kafan tadi. Fayudha fiha mustalqiyan, diletakkan mayit itu dalam keadaan terlentang. Kan demikian. Li'annahu amkan liidrajihi fiha, karena mudah untuk kemudian dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam liang. Wa ja'alu ma inda ra'si aktsar mimma inda rijlaihi. Dilebihkan di kepalanya itu lebih banyak daripada yang di kaki. Wa yuj'alu minatib ala wajhi. Ya di tempat wajahnya dikasih minyak wangi sedikit. Mawadi sujudi, tempat-tempat sujud dia itu. Ya tempat sujud tahu. Ya ini telapak kaki, pojok dari jari-jari kaki, kemudian lutut, ya, kemudian kedua telapak tangan, kemudian wajah, kan gitu. Juga di tempat-tempat mungkin ketiak-ketiak itu boleh juga. Tsumma yasni tarafal lafaif al-lafafa ulya ala shikhil aiman tadi. Susunannya tadi. Kafannya itu dibuat seperti itu, bukan langsung 3 lapis langsung jadi satu, tidak, tapi disusun tadi kita sebutkan. Ya. Sehingga ketika dia itu diletakkan idza wudi ala yamini fil qabr, ketika diletakkan di sisi kanan dari kuburan itu kan tidak terlepas. Ya demikian. Tsumma yajma'u ma fadala inda ra'sihi wa rijlihi. Kemudian ya dipocong di kepalanya itu kan, kelebihannya dari kain kafannya itu ya dikumpulkan. Demikian juga di kaki. Yang di kepala dilebihkan dikit. Fa yuraddu ala wajhihi wa rijlihi. Kemudian sisanya ya wa in khafa istinsyaraha aqada. Boleh kalau takut kemudian terlepas aqada, diikat. Biasanya diikat itu di dada itu ada ikat, kemudian di kemaluan diikat, di lutut diikat kan gitu. Setelah digulung tadi semuanya dengan kafan tadi diikat-ikat. Kemudian dipocongnya di kepala, di atas kepalanya juga diikat. Takut terlepas kan, demikian juga kakinya. Kemudian bagaimana? Fayuradu ala wajhihi wa rijlihi. Dilepaskan kelebihannya itu ke arah wajahnya. Demikian juga kakinya juga. Bukan ke belakang, tapi ke depan. Wa idza wudi'a fil qabr, kalau sudah diletakkan dalam kuburan, halha dilepaskan. Dilepaskan itu. Paham ya? Dilepaskan tadi, katanya itu dilepaskan. Walam yakhriq al-kafan. Jangan dilubangi kafan itu. Ya demikian. Jadi tata caranya adalah seperti itu di dalam mengkafankan secara singkat seperti itu insyaallah. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.